Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita akan menyanyikan Mars PA bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan kembali ya Tuhan, agar kami dapat merasakan hari-Mu ini ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Ceria 80, Segala Kemuliaan. Memuji di
Mazmur akan dibacakan oleh adik Yanu dari sektor Haleluya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan dulu adik-adik. Nah, kalau sudah Alkitabnya disiapkan, kita bisa membuka di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Alkitabnya dibiarkan terbuka, kita mau berdoa, kita mau bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Engkau memberi kami Roh Kudus sehingga kami mengerti akan firman yang akan kami dengar dan kami baca. Ya Bapa, sertai pembacaan kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 oleh adik Yunike dan adik Okta. Matius 21 ayat 1 sampai 5. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tetambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu,
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan seketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dalam pembacaan kita tadi, kita melihat cerita bahwa Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Kota Yerusalem bagi kebiasaan adat orang Yahudi adalah pusat kota di mana setiap ada peristiwa besar, mereka akan berkumpul di kota Yerusalem. Pada saat kita membaca firman Tuhan tadi adalah peristiwa sebelum Paskah. Jadi sebelum Paskah, semua orang Yahudi akan berkumpul di kota Yerusalem. Di dalam kota itu nanti mereka akan merayakan Paskah bersama-sama. Jadi dari segala kota datang untuk ke Yerusalem tadi. Di sini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya juga melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dalam hal ini, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus mempersiapkan sebelum memasuki kota Yerusalem. Dalam bacaan kita tadi bahwa ada keledai yang Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya. Lambang keledai di sini di dalam pembacaan firman Tuhan adalah kelemah lembutan. Tuhan Yesus tidak naik kuda, dia tidak memilih naik kuda. Walaupun dia datang ke Yerusalem sebagai raja, tapi Tuhan Yesus datang di sini sebagai raja damai, bukan raja duniawi yang harusnya naik kuda, bajunya seperti baju perang. Tidak, tapi Tuhan Yesus dalam pembacaan kita ini datang sebagai raja damai. Jadi dia memilih seekor keledai betina yang melambangkan kerendahan hati, kelemah lembutan. Dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anaknya juga harus menunjukkan kelemah lembutan, kerendahan hati, karena kita akan membawa kedamaian bagi orang-orang di sekeliling kita. Dalam peristiwa yang kita baca tadi, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dieluk-elukan. Kalau seperti sekarang itu, seperti seorang artis kalau jumpa fans, akan dieluk-elukan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Karena orang-orang di sekitar Yerusalem sudah mendengarkan banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Jadi orang juga berbondong-bondong pengen lihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu, yang mana sih? Karena selama ini hanya mendengar kabar-kabar saja bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, menyelihkan orang buta dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tuh pengen melihat. Nah, ketika Tuhan ada peristiwa ini, pasti Tuhan Yesus akan ke Yerusalem. Jadi mereka sudah berada di sepanjang jalan untuk menyambut Tuhan Yesus. Tapi bangsa Yahudi atau orang Israel berpikir pada saat itu dia akan
melihat seseorang yang sangat gagah naik kuda dengan baju yang mungkin baju perang. Itu pemikiran pada umat Israel. Tapi ternyata Tuhan Yesus pada saat itu hanya menaiki seekor keledai betina dan biasa-biasa saja, karena Tuhan Yesus datangnya sebagai Raja Damai, bukan Raja Duniawi. Dari bacaan kita tadi, orang-orang Israel agak sedikit kecewa mungkin, karena merasa tidak seperti yang mereka pikirkan. Apa yang mereka bayangkan itu tidak seperti yang mereka lihat. Ternyata kok raja kita seperti ini, naiknya keledai, bajunya juga biasa-biasa saja. Tapi karena mereka sudah mengeluh-ngeluhkan dan menyambut Tuhan Yesus, mereka tetap menyambutnya. Dari sini juga kita mau belajar bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Dia mau menjadi Raja Damai. Di sini adik-adik, yang kita bisa pelajari dalam bacaan kita hari ini, bahwa menjadi seorang yang membawa damai itu tidak mudah. Contohnya ketika kita dihadapkan dengan dua teman kita yang sedang berselisih paham atau bertengkar. Kita maksudnya ingin mendamaikan salah satu, atau mendamaikan mereka, atau melerai, memisahkan mereka yang sedang bertengkar. Tapi biasanya salah satu dari mereka merasa kita memihak teman kita. Ini akan menjadi masalah. Memang tidak mudah. Atau contohnya juga teman kita yang menyontek saat ulangan. Kita menegurnya dengan baik-baik. Tapi mungkin teman tadi tidak menerima. Memang tidak mudah untuk mengusahakan damai yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik butuh kerendahan hati, butuh kelemah lembutan untuk bisa membawa damai di sekitar kita. Karena memang tidak mudah. Di saat kita berbuat sesuatu yang baik, belum tentu diterima baik dengan teman-teman kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini adik-adik, kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa saling mengingatkan, saling berkirim kabar dengan teman-teman melalui WA. Sekarang semua gadget sudah canggih, bisa video call. Mungkin teman ada yang sakit, kita bisa doakan melalui video call, tidak harus bertatap muka. Atau teman yang sedang sedih, kita juga bisa menghiburnya, entah bisa mengirim video-video yang lucu atau video-video lagu firman Tuhan, lagu rohani. Kita bisa mengirim kepada teman-teman kita. Banyak usaha, ada banyak jalan untuk kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, walaupun tidak mudah. Jadi pada bacaan firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi pembawa damai seperti Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem hanya dengan menunggangi seekor keledai betina, dengan penuh kelemah lembutan, kesederhanaan. Dia mau mengajarkan kepada kita anak-anaknya. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Ruth sampaikan pada hari ini. Sebelum Kak akhiri, ada aktivitasnya ya adik-adik. Ingat ya, menuliskan hal-hal yang dilakukan untuk mengusahakan damai. Sekali lagi ya, kakak ulangi, ada aktivitasnya. Adik-adik nanti menuliskan di kertas hal-hal yang dilakukan untuk mengusahakan damai dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di keluarga, itu bisa kita lakukan. Jadi jangan lupa ya tugasnya, aktivitasnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya.
mau berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada minggu hari ini Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur untuk anugerah di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Semua karena pertolongan dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan mau menolong mereka seperti Tuhan juga menolong kami di sini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIP Bethesda Sidoarjo. Kami berdoa buat para pendeta yang sudah Tuhan utus di dalam tengah-tengah jemaat kami, majelis, komisi, dan unit misioner, juga semua pelkat yang terlibat dalam pelayanan di gerejamu. Tuhan Yesus, Engkau mau satukan hati para pelayan-Mu sehingga mereka boleh satu hati untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik layan kami yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau menjamah, Tuhan juga mau dalam segala usaha orang tua atau usaha adik-adik dalam kesembuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menolong mereka. Juga kami berdoa buat adik-adik layan kami yang berulang tahun Tuhan dalam minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan beri sukacita di hati mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang masih belajar online, supaya mereka tetap punya semangat untuk belajar walaupun mereka harus belajar dari rumah Tuhan, sehingga mereka tidak bosan dan tidak merasa jenuh Tuhan. Berilah mereka sukacita sehingga mereka boleh belajar. Juga bagi orang tua yang mendampingi mereka dalam pembelajaran online, supaya Tuhan mau senantiasa memberkati orang tua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu pemimpin kami dari mulai Bapak Presiden, Menteri, bahkan sampai ke tingkat daerah Tuhan, bahkan sampai RT RW di tempat kami masing-masing berada. Kiranya Tuhan mau beri hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga boleh kami menjadi negara yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pujian hidup kita yang benar. Janganlah terlepas
kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita ada di penghujung ibadah. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 251, Ingat akan Nama Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Kak Aruke atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Noel sudah mengiringi ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik Yanu yang sudah membacakan Mazmur pada ibadah hari ini. Dan terima kasih juga untuk adik Yunika dan adik Okta yang sudah membacakan firman untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Untuk pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 31 Maret 2021 di WA Group kelas masing-masing ya, dengan format pengumpulan nama dan sektor. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Duma sebagai koordinator kelas AK dan Kak Diva sebagai koordinator kelas AK. Terima kasih juga kepada Kak Duma untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Diva. Adik-adik, ada pengumuman untuk lomba Paskah. Hari ini adalah hari terakhir mengumpulkan lomba. Buat adik-adik yang belum mengikuti lomba, bisa segera mengikutinya ya. Mau tahu lombanya apa saja? Yuk simak tayangan berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik tahu apa itu Paskah? Ya, benar sekali, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Di perayaan Paskah tahun ini, adik-adik bisa merayakannya dengan mengikuti lomba. Dan yang istimewanya lagi, lombanya bisa dilakukan di rumah loh. Lombanya apa saja adik-adik? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Dan pastinya tak sabar pengen ikutan. Eits, kakak
satu hal lagi. Di setiap lomba akan ada 10 hadiah untuk 10 pemenang. Wow, pastinya akan semakin seru ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa dapatkan di sosial media Pelkat PA atau bisa juga menghubungi nomor kontak person yang tertera. Selamat mengikuti lomba adik-adik. Ayo tetap semangat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya, ibadah dan perayaan Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 jam 8 melalui Zoom. Tidak hanya ibadah, tetapi pengumuman lomba juga akan diumumkan pada saat ibadah dan perayaan Paskah melalui Zoom. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.